teman-teman, kali ini kami akan membahas materi mengenai mengelola sistem informasi global. Pertumbuhan sistem informasi internasional. Munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global yang dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Banyak perusahaan lokal yang akan tergantikan oleh perusahaan yang mampu bergerak cepat serta memperluas jaringan melampaui batas nasional. Pertumbuhan perdagangan internasional telah berubah secara drastis di seluruh dunia. Banyak perusahaan lokal akan digantikan oleh pergerakan cepat perusahaan jaringan yang melampaui batas nasional. Pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah perekonomian domestik di seluruh dunia. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Hal ini terdiri dari sistem-sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas lainnya. Cara untuk membangun arsitektur sistem informasi internasional yang dapat mendukung strategi internasional diantaranya arsitektur sistem informasi internasional yang terdiri dari informasi dasar sistem yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada strategi dasar yang digunakan untuk membangun sebuah sistem internasional, yaitu dengan memahami lingkungan global di mana perusahaan itu beroperasi. Kemudian ada perubahan teknologi yang merupakan dimensi utama pendorong bisnis ke pasar global. Adapun dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis dan manajemen, dan platform teknologi. Lingkungan penggerak bisnis dan tantangan global. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis tertentu. Faktor budaya umum yang mengarah ke internasionalisasi berupa teknologi komunikasi dan transportasi global, pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, serta pengetahuan global. Yang kedua adalah faktor bisnis tertentu yang mempengaruhi sebagian industri berupa pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomis global. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan bisnis. Budaya yang berbeda menghasilkan rezim politik yang berbeda. Di antara berbagai negara dunia, ada berbagai hukum yang mengatur gerakan informasi. Rezim hukum yang berbeda ini menyulitkan bisnis global dan harus dipertimbangkan ketika membangun sistem global. Tantangan yang paling umum dan kuat dalam pengembangan sistem global adalah budaya partikularisme berupa perbedaan regional, nasionalisme, dan bahasa. Selanjutnya ada harapan sosial berupa harapan nama brand dan jam kerja. Yang terakhir adalah undang-undang politik berupa hukum lintas data dan privasi dan peraturan komersial. Mengelola sistem informasi internasional. 3 isu dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global, yaitu memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan, yaitu eksportis domestik, multinasional, pawaralaba, dan lintas negara. Strategi eksportis domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negeri asal perusahaan tersebut. Strategi multinasional memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Pewaralaba merupakan
penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Strategi lintas negara, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan keduanya muncul serta memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan peningkatan dalam telekomunikasi global adalah memberikan perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global mereka. 4 jenis konfigurasi sistem. Sistem terpusat adalah sistem di mana pengembangan dan pengoperasian sistem terjadi sepenuhnya pangkalan rumah tangga domestik. Sistem duplikat adalah sistem yang dikembangkan terjadi di pangkalan rumah, tetapi operasi diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Sistem yang terdesentralisasi adalah sistem di mana setiap unit asing merancang solusi dan sistem uniknya sendiri. Sistem jaringan adalah yang ada di pengembangan dan pengoperasian sistem yang terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di semua unit. Menata ulang perusahaan. Bagaimana seharusnya perusahaan menata diri untuk berbisnis pada skala internasional? Yaitu dengan menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya, kemudian mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional, serta mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai mengelola sistem global. Di dalam mengelola sistem global, terdapat strategi sistem global dan solusi manajemen implementasi. Strategi sistem global terdapat sistem inti. Sistem inti ini adalah sistem yang mendukung fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Selain itu, dalam solusi manajemen implementasi, terdapat tahapan dalam menangani permasalahan. Yang pertama adalah menyetujui persyaratan pengguna umum. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Kemudian yang ketiga, pengembangan aplikasi koordinasi. Yang keempat, rilis perangkat lunak koordinasi. Dan yang terakhir adalah mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem global. Selanjutnya, pembahasan mengenai isu teknologi dan peluang untuk rantai nilai global. Di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu platform, komputasi, dan integrasi sistem. Yang kedua, konektivitas. Dan yang ketiga, pelokalan perangkat lunak. Platform, komputasi, dan integrasi sistem. Bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk jenis hardware yang berbeda. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, terintegrasi, untuk mendukung proses bisnis digital melintasi batas-batas antar negara. Sedangkan konektivitas, sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas atau kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi. Saat ini timbul masalah jaringan internasional. Yang ketiga, pelokalan perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk aplikasi perangkat lunak, berkaitan bagaimana cara sistem yang lama berinteraksi dengan yang baru. Selain itu, ada pula tantangan membangun perangkat lunak yang realistis digunakan beberapa unit bisnis dan berbagai negara. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.